Dan dugaan kasus bullying atau perundungan dan pelecehan di Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memasuki babak baru. Terduga korban justru dilaporkan balik oleh terlapor begitu ya, karena dianggap telah mencemarkan nama baik, dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK turun tangan guna memastikan terduga korban ini mendapatkan perlindungan selama proses hukum bergulir. Apa jaminan perlindungan yang diberikan serta bagaimana KPI juga menjawab situasi yang menimpa lembaganya, kita akan diskusikan sore ini. Sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan Zoom ada Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, dan Irsal Ambia, Komisioner KPI Pusat. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Ferdi dan Pak Edwin. Mas Ferdi. Oke, Pak Irsal terhubung lewat sambungan telepon ya dengan kita ya. Ya, Oke. mohon maaf saya cuma bisa bergabung lewat telepon karena sedang dalam perjalanan ini. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja begitu ya. Sebelum ke Pak Irsal, saya ingin ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak Edwin, kita konfirmasi ya, benar jika terduga korban pelecehan dan perundungan oleh oknum karyawan KPI ini meminta perlindungan ke LPSK karena gini, publik menilai bahwa kenapa langkah ini diambil, ini diduga ada tekanan yang luar biasa dari terlapor, di mana salah satunya untuk mencabut laporan dan meminta maaf karena dianggap juga mencemarkan nama baik. Kita ingin konfirmasi, apa kemudian laporan yang diterima dan asesmen yang dilakukan oleh LPSK terhadap korban? Ya, pada hari Rabu lalu ya. Jadi korban beserta kuasa hukumnya sudah datang ke LPSK menyampaikan permohonan perlindungan. Tapi kami memang belum sempat untuk mewawancarai lebih lanjut karena memang korban dan kuasa hukumnya sudah punya beberapa agenda lainnya, sehingga kami juga harus menyesuaikan diri dengan situasi yang memang sedang dihadapi oleh korban. Ini juga menjadi perhatian banyak pihak, termasuk juga Komisi 3 DPR RI. Jadi pada hari Rabu itu juga kami pimpinan LPSK tengah rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Dan beberapa anggota Komisi 3 itu juga bertanya tentang apakah LPSK sudah memberikan perlindungan kepada korban dugaan pelecehan seksual atau dan juga perundungan ini yang terjadi di KPI. Jadi kami tentu dari penerimaan permohonan ini akan melakukan langkah-langkah penelaahan dan investigasi untuk melihat sifat penting keterangan, kemudian memeriksa apakah ada ancaman yang dialami oleh si korban, termasuk di dalamnya adalah ancaman proses hukum laporan balik tadi. Yang lain adalah bahwa tentu bila diperlukan kami akan melakukan pemeriksaan medis dan psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari si pemohon. Kami masih dalam kita sebagai pemohon. Nah, jadi kalau kemudian data-data itu informasi itu sudah kami dapatkan, baru kami bawa ke rapat pimpinan untuk diberikan keputusan apakah diterima atau ditolak permohonan perlindungannya. Tentu kami juga berharap pihak-pihak lainnya untuk tidak memperkeruh suasana, ya, dengan misalnya sekalipun bisa dikatakan hak untuk melaporkan balik, tetapi ada baiknya dudukan persoalan ini dulu, di mana si korban atau terduga korban menyampaikan ini lebih dahulu ya. Kalau terkait ini, Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memberikan jaminan bahwa saksi, korban, pelapor, ahli, saksi pelaku itu tidak dapat dituntut balik baik dalam proses pidana maupun perdata. Selama keterangan yang diberikan adalah dengan itikat baik ya. Demikian, Mas Ferdi. Pak Edwin, artinya kita menunggu bagaimana asesmennya berlaku sampai kemudian nanti diputuskan dalam rapat paripurna begitu ya di LPSK untuk menentukan apakah perlindungan seperti apa yang kemudian diterapkan kepada korban. Sebelum lebih lanjut saya ke Pak Irsal. Pak Irsal masih dengan kita ya? Ya. Pak Irsal, saya ingin mengutip apa yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum terlapor begitu ya, yang mengatakan
bahwa kondisi ceng-cengan begitu dalam tanda kutip itu biasa terjadi di kawasan kantor KPI begitu, sehingga kemudian ini tidak kuat dan menganggap apa yang dilaporkan oleh terduga korban ini itu adalah pencemaran nama baik dan berefek juga pada keluarganya. Dan bahkan ada dugaan untuk menyuruh mencabut laporan aduan tersebut. Yang idealnya seharusnya meminta maaf secara terbuka. Apa respon KPI soal ini, Pak Irsal? Mas Ferdi, terkait dengan substansi pemeriksaan dan lain sebagainya, kan KPI sudah jelas bahwa kita mendorong penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum, begitu ya. Jadi sejak awal bahkan kita yang mendampingi korban untuk melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Pusat, gitu. Karena memang menurut kita ini ada aspek pidananya, ya sudah, biarlah polisi yang kemudian menyelesaikan dan membuka masalah ini sehingga terang. Nah, terkait dengan substansi yang menjadi inti pemeriksaan, ya, masalah yang disebut ceng-cengan dan lain sebagainya, biarlah kemudian polisi yang melakukan penyelidikan dulu, kita percayakanlah ke sana, begitu ya. Nah, itu yang menjadi komitmen KPI sejak awal, bahwa kita berkomitmen untuk mendorong penyelesaian kasus ini secara terbuka di kepolisian, begitu. Oke, Pak Irsal, saya ingin konfirmasi. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berbincang dengan Ibu Nuning ya, yang mengatakan bahwa KPU pun akan melakukan pemeriksaan secara internal begitu. Bahkan kuasa hukum korban pun kemarin mengatakan ada penolakan juga untuk diperiksa secara internal si terduga ini. Lalu perbedaan pendapat ini kemudian menghasilkan upaya-upaya seperti tadi yang disebutkan. Ini posisinya bagaimana? Janjinya dulu KPI juga akan memberikan konseling begitu secara psikologis terhadap korban. Sudahkah ini diterapkan atau dilakukan? Ya, jadi kita kan sudah melakukan semacam investigasi internal, begitu ya. Pada tahap awal dulu kita sempat mendengar penjelasan dari terduga pelaku yang disebut di dalam rilis yang dibuat oleh korban tersebut, ya. Dan juga kita memintai keterangan banyak pihak terkait kasus ini, karena ini kan juga sudah lama, begitu, 2015. Dan kemudian tempat terjadi kejadian ini juga bukan di gedung KPI yang sekarang, tapi di gedung yang lama, begitu. Nah, jadi kita perlu banyak gali informasi, juga diselaraskan dengan apa yang sedang sekarang dikerjakan oleh pihak kepolisian. Oke. Nah, lalu, ya. Oke, saya konfirmasi. Kemarin pertemuan di KPI Pusat bahwa MS disodorkan surat damai, itu benar atau tidak? Nah, itu tidak ada KPI kemudian menyodorkan surat damai dan lain sebagainya, itu tidak seperti itu, begitu ya. Jadi KPI juga tidak berkepentingan untuk melakukan intervensi atas kasus ini, gitu. Ini kan kasus sudah disorot secara sangat luas oleh publik, begitu kan. Nah, dan sejak awal kita bahkan yang mendampingi korban untuk melapor ke Polres Jakarta Pusat. Oke. Gitu. Jadi KPI tidak berkepentingan misalnya untuk mendamaikan dan lain sebagainya. Karena kita sejak awal sudah firm, jalan kita adalah jalan hukum, kita yang mendampingi korban untuk melaporkan ke kepolisian Jakarta Pusat. Nah, kemudian terkait konseling, nah itu yang kita sudah sediakan juga untuk korban, karena memang ada kebutuhan itu terhadap dia, kemudian misalnya untuk pengobatan dan lain sebagainya lah yang terkait dengan healing proses bagi yang bersangkutan. Oke, Pak Irsal, artinya kita pastikan bahwa tidak ada kemudian campur tangan lembaga begitu ya untuk mencoba untuk mendamaikan atau menyodorkan surat damai kepada korban untuk mencabut laporan, itu tidak ada. Oke, kita pastikan itu dalam wawancara hari ini. Ya, karena apa kepentingan KPI ketika kasus ini sudah terlalu ramai disorot, kemudian tiba-tiba damai, kan juga akan menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang, gitu. Jadi tidak logis kemudian KPI, karena sejak awal kita bahkan yang mendampingi korban ke kantor polisi, gitu, ya. Jadi jelas sikap KPI, jalan yang ditempuh adalah melalui jalur hukum. Sesuai dengan koridor hukum yang berlaku kalau begitu. Saya ke Pak Edwin. Pak Edwin,
Kalau kemudian dalam kurun waktu katakanlah asesmen yang dilakukan oleh LPSK sebelum diputuskan, dalam kondisi darurat ada tekanan begitu, ada ancaman yang juga dilayangkan oleh terduga pelapor begitu kepada korban, sikap LPSK akan seperti apa? Apakah ada langkah-langkah darurat juga kah yang akan diterapkan kepada perlindungan korban ini? Ya, LPSK mempunyai mekanisme untuk memberikan perlindungan darurat. Jadi kalau perlindungan darurat itu diterapkan, ketika diajukan sebenarnya bisa langsung mendapatkan perlindungan. Jadi pada saat ketika diajukan, pada saat itu juga diberikan perlindungan. Biasanya perlindungan darurat ini diberikan pada situasi di mana keselamatan atau ada ancaman keselamatan jiwa dari orang yang berperkara ya, khususnya para saksi atau korban. Nah, yang lain adalah ada situasi medis yang membutuhkan penanganan darurat segera. Kalau nggak ditanganin bisa mengakibatkan kematian. Yang lain juga ada proses hukum yang memang mendesak untuk mendapatkan perhatian dari LPSK agar si korbannya tidak terancam, bisa menyampaikan keterangan tanpa tekanan. Nah, tentu kita akan melihat perkembangannya ya, apakah situasi-situasi itu ada atau tidak. Tapi sejauh ini tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak polisian untuk mendalami keterangan dari pemohon, termasuk juga akan mendalami keterangan pemohon itu sendiri, juga pihak-pihak lain yang menurut kami memang relevan untuk kami mintakan pendapat atau keterangannya terkait dengan permohonan perlindungan ini. Oke, saya ke Pak Irsal lagi. Pak Irsal, kuasa hukum korban ini mengatakan bahwa kemudian mereka tersinggung, ada dugaan upaya untuk menghalang-halangi profesi mereka sebagai pengacara atau sebagai kuasa hukum dari korban ini. Bagaimana meluruskan tudingan ini agar kemudian tidak ada upaya menghalang-halangi yang seperti disampaikan oleh kuasa hukum terhadap proses hukum dari kasus ini? Ya, jadi kan kita sudah tegaskan tadi di depan ya, artinya kita mendorong penyelesaian ini ke jalur hukum. Bahkan masing-masing juga sudah punya pengacaranya begitu ya, yang baik korban dan juga terduga pelaku ini semua sudah didampingi oleh pengacara. Saya kira ya kita fokus saja juga kepada pengacara dan penasihat hukum ini pada kasus yang sekarang tengah dihadapi begitu ya. KPI berkomitmen mendukung upaya penyelesaian lewat jalur hukum, dan sampai saat ini kita juga mendukung upaya untuk pemulihan psikologis korban dan kebutuhan korban ini terhadap apa yang sekarang sedang dijalaninya, seperti itu, Bung Ferdi. Oke, bukan karena desakan publik dan juga viralnya ini oleh warganet begitu ya, memang ini adalah sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku aturan hukum yang diterapkan terhadap kasus ini ya Pak Irsal ya? Ini kan ada unsur pidananya begitu ya, makanya lebih baik diselesaikan lewat jalur pidana yang kanal yang benar itu ya ke aparat penegak hukum. Oke, kasus utamanya ini harus selesai dulu ya, begitu ya? Oke, saya terakhir ke Pak Edwin. Pak Edwin, bagaimana memastikan bahwa korban ini mendapatkan hak-hak perlindungan sehingga kemudian di saat proses utamanya ini, kasus utamanya ini selesai atau diproses bergulir di depan hukum, apa jaminan-jaminan itu yang akan diberikan oleh LPSK, Pak? Ya tentu kita akan lihat nanti proses seperti apa ya. Tapi tentu kita juga tidak bisa menyampingkan apa yang tengah berlangsung ya, bahwa dari disampaikan oleh korban ini sudah berlangsung sejak 2012 kalau nggak salah ya, 2015. Tentu suatu perjalanan waktu yang sangat panjang, dan mungkin saja dalam proses itu juga disampaikan oleh korban bahwa dia sudah menyampaikan keluhan baik ke kepolisian, laporan kepolisian, ke Komnas HAM dan ke internal. Nah, saya rasa memang kanal-kanal ini yang harusnya berjalan secara optimal sebagaimana fungsi dan tugasnya ya. Artinya tentu kita tidak akan mendengar apa yang viral hari ini dari korban
kalau seandainya proses ini yang kita sampaikan sebagai kanal itu tidak terbuka di waktu-waktu yang sebelumnya, tentu kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban psikologis yang diterima korban, ya, dengan tekanan, dengan situasi tekanan orang-orang di lingkungannya dengan kerjanya yang dianggap melecehkan, meremehkan, merendahkan kemanusiaannya, ya. Dan itu dia hadapi bertahun-tahun, ya. Kita menghadapi dalam waktu yang menit, jam saja sudah berat, tapi ini yang dihadapi bertahun-tahun dari kurun waktu yang lama. Nah, tentu tidak bisa dianggap remeh dampak psikologisnya. Tentu kami juga berharap ada upaya-upaya yang lebih serius mungkin dari KPI untuk mencegah keberulangan, termasuk juga memastikan bahwa baik korban maupun terlapor, ya, itu tidak berinteraksi, gitu. Jadi menghindari mereka berinteraksi, terus kami merupakan satu upaya untuk memastikan bahwa perhubungan itu tidak berulang. Oke. Istilahnya tentu kita berharap penyidik profesional dalam penerapan pasal maupun juga proses penyidikannya. Tentu dalam beberapa hal tentu tidak mudah pembuktiannya karena menyangkut perhubungan dan pelecehan seksual seperti ini, ya kadang-kadang memang nggak ada bekas, ya, nggak ada bekas. Tapi bekasnya bisa ditemukan kalau kita misalnya bertanya pada ahli, pada psikiater, pada psikolog yang punya kemampuan untuk melakukan membantu polisi dalam konteks keterangan ahli, ya. Jadi ada saksi dan ada keterangan ahli yang bisa mendukung apakah yang disampaikan oleh korban ini sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik secara luas. Oke, baik. Jadi kan Mas Ferry. Baik. Terakhir singkat saja ke Pak Irsal. Pak Irsal, status dari terlapor ini bagaimana sekarang di KPI? Apakah masih bekerja, masih digaji, atau apa tindak lanjut dari lembaga? Kita sudah sampaikan kemarin pada minggu lalu, ya, kita sudah membebas tugaskan 8 orang terduga pelaku itu, begitu, ya. Jadi sementara mereka tidak ikut dulu dalam kegiatan-kegiatan di ruang lingkup Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi statusnya masih karyawan atau masih tetap digaji juga, begitu, ya? Iya, jadi ini kan sambil menunggu proses di kepolisian, begitu, ya. Mengenai status kepegawaian tentu disesuaikan dengan status pada proses hukum yang tengah berjalan sekarang. Baik Pak Irsal, komitmen itu yang akan kita kawal bersama-sama juga dengan publik, bahwa ada proses hukum yang bergulir dan tetap pada koridor yang berlaku secara aturan perundang-undangan. Terima kasih Pak Irsal dan juga Pak Edwin sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih Pak Irsal, Pak Ferdi Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum.